Assalamualaikum. Hai guys, welcome to my channel. Kali ini kita dapat tugas apa? Mata kuliah Manajemen Layanan Sistem Informasi. Itu tugasnya mereview beberapa jurnal. Di antaranya ada nasional dan internasional. Ya, dulu itu kita perkenalkan dulu kelompok kami. Yang pertama ada pembahasan yang pertama, yaitu jurnal nasional. Judulnya pemanfaatan Google Maps API untuk pembangunan sistem informasi manajemen bantuan logistik pasca bencana alam berbasis mobile web. Dan nah, di sini pemanfaatan Google Maps API-nya itu untuk pembangunan sistem informasi manajemen bantuan logistik pasca bencana alam berbasis mobile web. Jadi dia tuh kayak pengumpulan metode datanya dulu, lalu habis itu dilakukan pengamatan kebutuhan logistik terhadap beberapa kasus bencana alam yang terjadi dan studi pustaka. 3. Dan hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi sistem informasi manajemen bantuan logistik pasca bencana alam berbasis mobile web yang dapat memberikan informasi jarak, rute jalan, penunjuk arah jalan, dan informasi tentang lokasi posko bencana alam. Sistem ini sangat membantu pengguna untuk mengurangi penumpukan bantuan logistik dan meningkatkan efektivitas pemberian bantuan yang tepat sasaran. Nah, hasil pengujian sistem ini menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen bantuan logistik pasca bencana alam ini layak digunakan. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia itu kan terletak pada wilayah yang rawan terhadap bencana alam. Instansi pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab adalah BNPB, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tujuan dibentuknya sistem ini ialah untuk memenuhi pendistribusian bantuan bencana alam ke posko-posko, mempermudah pemerintah, instansi maupun masyarakat yang ingin memberikan bantuan dan mengetahui data korban, lokasi posko dan jarak posko yang ditempuh sehingga bantuan bencana alam ke posko-posko dapat didistribusikan secara merata. Di jurnal ini ada landasan teorinya, dibagi jadi 2. Yang pertama itu ada subjek penelitian dan yang kedua ada sistem manajemen logistik. Di dalam sistem manajemen logistik itu ada alat-alat yang digunakan dalam sistem manajemen logistik. Yang pertama ada UML atau Unified Modeling Language. Dan yang kedua itu ada Google Maps Service. Yang ketiga ada Global Positioning System atau GPS. Yang keempat itu ada Geolocation. Dan yang terakhir, yang kelima ada Framework Border Equipment. Nah, di sini sekarang kita masuk ke teknik pengumpulan data penelitian pembuatan sistem, di mana terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua analisis kebutuhan sistem, dan yang ketiga ada perancangan sistem yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada perancangan proses menggunakan use case diagram dan activity diagram, dan yang kedua ada perancangan database menggambarkan relasi antar objek dan kelas di dalam sistem tersebut. Hasil dari sistem ini dapat dijalankan di smartphone kalian semua, di sistem operasi Android maupun iOS. Nah, di sini juga ada tampilan utamanya nih, seperti ini. Yang kedua ada forum pencarian posko seperti ini. Ketiga ada tampilan halaman detail posko. Yang keempat ada tampilan antar muka admin dan petugas. Nah, dari pembahasan ini kami telah
yang bertanggung jawab ditangani oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya, sehingga akan mampu menciptakan sistem informasi yang bisa diandalkan. Nah, sekian review jurnal dan jurnal kami. Selanjutnya akan masuk ke Jurnal jurnal internasional. internasional yang akan dibahas oleh teman kami. Check it out. Dadah. Hai. Nah, tadi kan udah di-review tentang jurnal nasional. Nah, sekarang kami bertiga ingin mereview tentang jurnal internasional yang berjudul Judulnya itu adalah Evaluation of Road Traffic Commission Using Fuzzy Techniques. Artinya, evaluasi kemacetan lalu lintas menggunakan teknik fuzzy. Jurnal ini meneliti persembahan untuk sebuah sistem evaluasi lalu lintas dari data pengolahan citra yang menggunakan penyesuaian logika fuzzy secara manual. Penelitian mengambil sampel data untuk penelitian ini di daerah metropolitan Bangkok. Hal ini dikarenakan daerah-daerah kota besar seperti di Bangkok cenderung mengalami kemacetan. Informasi data lalu lintas ini didapatkan dari aplikasi pendeteksi kendaraan dan lalu lintas yang memerlukan sebuah sinyal video sebagai input untuk menghitung kecepatan dan kepadatan kendaraan. Pelaporan lalu lintas bisa menjadi tugas yang membingungkan selama tidak ada standarisasi dalam pengukuran kemacetan. Beberapa kendala dalam melaporkan kemacetan menurut tingkat kemacetannya adalah berapa banyak tingkat kemacetan yang digunakan dan seberapa ketat definisi pada tiap tingkat kemacetannya itu. Kemacetan lalu lintas adalah sebuah kualitas subjektif dalam suatu kondisi jalan yang sama. Beberapa orang mungkin merasa jalan itu macet berat, mungkin merasa jalan itu macet berat, sedangkan beberapa orang lain mungkin merasa jalan itu sedikit macet. Pendekatan penelitian. Dalam proyek ini, penelitian melakukan pencobaan dengan dua sistem fuzzy. Yang pertama yaitu sistem fuzzy manual yang sudah digunakan, dan yang kedua adalah sistem keputusan neurofuzzy adaptif. Bagian 3 akan membandingkan keakuratan dari kedua sistem tersebut. Logika fuzzy. Logika fuzzy adalah sebuah model yang menghubungkan hubungan antara input dan output yang berbasis teorema probabilitas. Logika ini bisa mengatasi sistem di mana di sana ada ketidakpastian yang terlihat seperti masalah yang tergantung pada perasaan dan pengalaman manusia. Karena logika fuzzy ini cocok untuk laporan lalu lintas dan jalan raya di mana orang-orang yang berbeda bisa memiliki perasaan yang berbeda pula dalam situasi kemacetan yang sama. Stop ya. Yang kedua ada neurofuzzy adaptif. Ini lebih sering dikenal dengan logika fuzzy normal, yang jarak dari fungsi utama berdasarkan dengan pengaturan secara manual pada data uji coba. Penelitian memakai adaptif neurofuzzy ini, sistem keputusan neurofuzzy adaptif yang menggunakan kedua teknik gradient dan least square untuk membuat peraturan dan mengatur jarak utama untuk menyesuaikan dengan data uji coba. Penjadinya banyak banget. Iya. Fungsi utama yang digunakan di tersebut adalah fungsi lonceng. Kita menguji coba akvis ini selama 100 kali. hasil penelitian. Penelitian melakukan 6 percobaan untuk tingkat kemacetan lalu lintas yang berdasarkan pada data video yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, penelitian selama waktu itu kita menggunakan tool Fuzzy Logic Control dan ANFIS pada MATLAB untuk penerapan logika fuzzy dan neurofuzzy adapter. Nah, gambarnya seperti yang ada di sini. Pada percobaan pertama, penelitian mengasumsi interval evaluasinya selama 30 detik. Untuk input logika fuzzy-nya adalah rata-rata kecepatan jalur tengah dan rata-rata kecepatan jalur kanan. Jalur tunggal evaluasi kepadatan dan kemacetan. Pada percobaan ini, di samping kecepatan rata-rata, peneliti juga menambahkan jumlah kendaraan pada tiap jalur sebagai inputnya. Peneliti melakukan kontrol logika fuzzy 2 kali. Nah, untuk ketentuan
fuzi untuk percobaan ini ditunjukkan pada figur 5. Yaitu kepadatan dan kecepatan rata-rata kendaraan daripada hanya menggunakan kecepatan saja. Jalur 2, evaluasi rata-rata kecepatan dan jumlah kepadatan. Pada percobaan kali ini, penelitian masih menggunakan kecepatan dan kepadatan kendaraan sebagai input. Pengecualiannya, kita akan mengkombinasi jumlah kepadatan kendaraan dan rata-rata kecepatan kendaraan pada kedua jalur. Jalur tunggal kecepatan rata-rata 60 detik. Pada percobaan ini, peneliti menguji efek dari evaluasi interval. Pada percobaan 1-3, semuanya mengonsumsi selang waktu selama 30 detik. Tapi pada percobaan ini, selang waktunya diperpanjang menjadi 60 detik. Jalur tunggal evaluasi kepadatan dan kecepatan 60 detik. Pada percobaan kali ini, peneliti menggunakan percobaan 2. Hanya saja, peneliti menambahkan waktu interval menjadi 60 detik. Peneliti juga mensimulasi kontrol fuzi sebanyak 2 kali untuk setiap jalur. Percobaan ini juga menghasilkan jarak tempuh kecepatan sama seperti pada percobaan kedua. Adaptive Neurofuzi Evaluation. Teknik neurofuzi adaptif hampir sama dengan sistem kontrol logika fuzi. Penelitian pengguna rata-rata kecepatan dan jumlah kepadatan lalu lintas pada kedua jalur sebagai input dan mengasumsikan selang waktu evaluasi 60 detik dan outputnya adalah persamaan linear. Nah, untuk gambarnya seperti yang ada di samping. Oke, selanjutnya adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, dalam jurnal ini, penulis itu mengusulkan untuk menggunakan logika fuzi dan sistem neuroadaptif fuzi untuk mengevaluasi tingkat dari kemacetan lalu lintas. Kinerja dan sistem yang baru diusulkan telah dievaluasi dengan mengukur ketepatan dari output terhadap pendapatan relawan. Selesai percobaan, peneliti menemukan bahwa mengatur sistem logika fuzi secara manual mencapai keakuratan yang lebih tinggi daripada sistem neurofuzi. Itu dikarenakan sistem logika fuzi itu bisa menangkap keahlian manusia lebih baik setelah penyelesaian secara manual dari fungsi yang utama. Selanjutnya, penelitian menguji kedua jenis input logika, kecepatan rata-rata dan kepadatan lalu lintas dalam sebuah interval. Hasil menunjukkan bahwa menggunakan kedua parameter sebagai input menghasilkan keakuratan yang lebih baik daripada hanya menggunakan informasi kecepatan. Peneliti juga mengamati bagaimana ketepatan efek dari evaluasi interval pada sistem. Hasilnya tidak meyakinkan apakah selang waktu yang lebih panjang bisa menunjukkan keakuratan. Jadi sekian dari penjelasan kelompok kami tentang jurnal internasional tentunya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Still free and running, and this day has never kept us bothering.